Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Belinda Dwinanti dari SMA Negeri 11 Pandeglang. Saya Nurlaili Hikmah dari SDN Cigondang 2. Saya Siti Atia Suhia dari SDN Sukaraja 1. Saya Uuk dari SMP Negeri 1 Saketi. Kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Jalan-jalan ke Sukajadi. Pulangnya beli peniti. Cakep. Apapun yang terjadi, Cakep. kelompok kita selalu di hati. Cakep. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Uuk. Waalaikumsalam Bu Belinda. Apa kabar nih? Alhamdulillah saya hari ini sehat, senang, dan bahagia. Bu Belinda sendiri gimana? Alhamdulillah Pak Uuk, saya juga sehat hari ini. Pak Uuk, katanya hari ini akan melakukan coaching ya, kalau tidak salah. Betul Bu Belinda. Barusan saya dapat telepon dari rekan saya Bu Atia. Katanya dia minta waktu ingin melaksanakan diskusi coaching seperti itu Bu Bel. Jadi barusan aja dia telepon. Oh gitu. Bagus sekali Pak Uuk ya. Baik Pak Uuk, sebelum Pak Uuk melakukan proses coaching nih, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Apakah bisa Pak Uuk? Insya Allah bisa. Silakan. Oke, baik. Pada saat nanti Pak Uuk melakukan coaching ya bersama dengan coaching, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak Uuk ya. Yaitu yang pertama, apakah coaching yang dilakukan oleh Pak Uuk itu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian apakah Pak Uuk juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, pertanyaan-pertanyaan yang tajam sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan juga saya ingin Pak Uuk bisa mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Uuk atau belum, seperti itu ya. Dan juga jangan lupa yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan-pertanyaan itu harus sesuai dengan prinsip coaching Pak Uuk ya, sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Namun sebelum itu saya akan melakukan observasi terlebih dahulu ya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan juga merupakan bagian dari prasupervisi ini. Bagaimana Pak Uuk? Apakah bersedia? Kalau saya selalu bersedia, insya Allah ya. Oke. Dengan observasi dengan Bu Belinda, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik seperti itu. Saya siap Bu Belinda. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama Pak Uuk nih. Kompetensi apa sebenarnya yang ingin Pak Uuk kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Terima kasih Belinda. Rencananya saya dengan Bu Ati itu kan hari ini ada jadwal coaching Bu ya. Saya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Mudah-mudahan bisa tercapai. Itu yang pertama mengenai kehadiran penuh. Bagaimana saya dengan coaching tadi kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir yang penting adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kata kunci yang saya sampaikan itu bisa diserap, diterima oleh coaching tersebut. Begitu Belinda. Oke, baik. Jadi Pak Uuk ini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang juga membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti ya Pak Uuk ya. Betul. Nah, di antara ketiga kompetensi tadi, kira-kira bagian mana yang paling spesifik yang ingin saya amati atau ingin diobservasi Pak Uuk? Sebetulnya semuanya mau saya kembangkan Bu ya dari ketiga-tiganya. Namun saya punya poin yang paling penting yang signifikan yang ingin lebih fokus saya lakukan adalah saya ingin mengembangkan bagaimana saya mendengarkan secara aktif Bu ya. Karena saya rasa dengan mendengarkan aktif itu bisa fokus pada permasalahan coaching tersebut gitu Bu. Jadi nanti dengan saya mendengarkan aktif justru saya juga bisa mengajukan nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Jadi kata kuncinya itu bisa diterima oleh coaching tersebut. Begitu Belinda kurang lebih ya. Gitu. Oke, baik sekali Pak Uuk ya.
Nah, selanjutnya nih kira-kira saya mau tanya juga mengenai indikator ketercapaian Pak Up ya. Dari tujuan pengembangan indikator ketercapaian, ya kira-kira seperti apa yang ingin Bapak capai? Oke, indikator ketercapaiannya Belina ya, nanti bagaimana coach ini bisa mencari solusi dari permasalahan yang dialami sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coach juga memiliki rencana aksi apa-apa langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya, kurang lebih seperti itu Belina gitu. Oke, bagus sekali Pak Up ya. Baik, jadi untuk indikator ketercapaiannya itu adalah coach ini harapannya bisa memiliki solusi, menemukan solusinya sendiri betul, ya betul, atas betul, permasalahannya ya. dan juga memiliki rencana aksi tentunya ya, rencana aksi dan juga tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Up ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak Up nih, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, Bu Bel. Harapannya ya banyak ya. Yang salah satunya adalah saya berharap bagaimana bisa membantu coach ini bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, kemudian bisa mengembangkan potensi-potensi dalam diri yang dia miliki pada coach tersebut ya, dan tentunya bisa memberikan pengalaman-pengalaman baru dalam praktik coaching berbagi dengan saya seperti itu Belina. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Up atas jawabannya. Nah, nanti silakan setelah ini Pak Up melakukan coaching bersama dengan coach dengan sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin. Dan setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali Pak Up ya. Saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan Pak Up lakukan bersama dengan coach. Baik, silakan Bapak melakukan coaching bersama dengan coach. Terima kasih Belina. Siap. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Uuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Atia. Saya alhamdulillah sehat, senang dan bahagia. Bagaimana Bu Atia sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga hari ini sehat walafiat. Ya. Begini Pak Uuk, apakah Pak Uuk ini ada waktu sebentar? Untuk hari ini saya insya Allah ada waktu Bu Atia ya. Nanti memang saya ada jam lagi nanti di habis dua nanti. Insya Allah ada. Silahkan. Boleh Iya. duduk dulu Bu. Iya, terima kasih Pak ya. Begini, saya kesini ingin ngobrol dengan Pak Uuk tentang permasalahan di kelas saya itu Pak ya, di kelas 5. Ada permasalahan di kelas 5? Iya. Oke, ada masalah apa di kelas 5? Boleh. Oke, Bu Atia ceritakan kondisi kelas 2 di kelas 5 ya. Kronologinya seperti apa? Boleh disampaikan Bu Atia bagaimana? Baik Pak, begini, jadi di kelas saya itu Pak yang siswanya kurang kondusif seperti itu Pak, jadi sering ribut ya, jadi saya kewalahan seperti itu Pak ya. Jadi saya ingin menciptakan kelas yang efektif dan nyaman seperti itu Pak. Oke, baik-baik. Bisa saya pahami ya, bahwasanya kelas ibu di kelas 5 tadi kelasnya itu kurang aktif ya, kurang menyenangkan, bahkan banyak yang ribut. Kira-kira nih menurut Bu Atia nih, apa yang membuat siswa Bu Atia di kelas 5 tadi ribut, banyak yang bermain? Kira-kira menurut Ibu apa sih kira-kira hal apa itu? Boleh disampaikan. Jadi mungkin di kelas saya itu mungkin kayak siswanya itu selalu merasa bosan, selalu merasa jenuh, sehingga mereka itu mencari aktivitas lain selain belajar seperti itu ya, selain aktivitas pembelajaran. Padahal saya sudah menegur gitu Pak ya, tetapi setelah itu mereka ya ribut lagi. Oh gitu, baik. Kira-kira nih menurut Bu Atia ini ya, anak-anak itu kira-kira tertarik nggak sih dengan teknik pembelajaran yang Bu Atia lakukan ketika di kelas 5 tersebut? Coba. Ya Pak ya, menurut saya itu saya lihat-lihat sih siswa itu ya ada sebagian besar yang antusias dan juga mungkin sebagian besar mungkin kurang antusias seperti itu Pak. Gitu. Jadi ada sebagian besar memang siswa tersebut tidak aktif begitu Bu Atia ya. Ya. Oke, kira-kira nih menurut pandangan Ibu apa sebaiknya yang akan Ibu lakukan mungkin Bu Atia apa ya agar siswa tersebut bisa belajar dengan aktif, bisa serius nanti? Coba gimana Bu Atia? Mungkin sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi yang lebih jelas mungkin Pak ya, atau juga lebih menarik kepada siswa seperti itu Pak ya. Dan juga mungkin saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi kepada siswa agar siswa itu tidak merasa bosan. Oke, tadi ada pernyataan yang saya garis bawah itu, membuat metode pembelajaran yang lebih menyenangkan ya. Kira-kira ada lagi nggak selain daripada yang Bu Atia katakan? Coba ada lagi nggak?
Selain itu mungkin saya juga perlu untuk memberikan penguatan positif mungkin Pak ya. Positif. Iya, kepada siswa yang aktif belajar, atau mungkin juga saya perlu memberikan pujian kepada siswa yang mau mendengarkan pembelajaran saya seperti itu. Mantap sekali Bu, saya apresiasi ya dengan apa yang pernyataan tadi Bu Atiah bukan tadi. Kira-kira nih dengan ide Bu Atiah tadi itu ya bisa membantu tidak kira-kira di pembelajaran berikutnya yang anaknya tadi suka bercanda bisa lebih konsisten, gimana Bu Atiah? Ya kalau menurut saya kira-kira sangat memotivasi Pak ya Pak, karena anak-anak itu kan saya kira sangat senang sekali ketika kita puji, ketika kita apresiasi daripada kita menghakiminya Oh mungkin. gitu. Iya. Ya, oke. Dari apa yang sudah Bu Atiah tadi katakan ya, yang sudah Bu Atiah sampaikan tadi, kapan nih kira-kira Bu Atiah bisa apa namanya ya melakukan dan bisa menceritakan kembali apa yang akan Bu Atiah lakukan ke depan, rencana apa nih ke depannya kira-kira? Jadi saya akan memberikan pelajaran materi yang lebih jelas dan menarik kepada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, melakukan ice breaking juga, dan juga mengunggah semangat siswa itu, kemudian memberikan pengalaman positif, apresiasi dan siswa agar lebih aktif. Seperti itu Pak. Wah keren sekali. Saya apresiasi lah ke Ibu Jempol. Ibu punya rencana aksi yang luar biasa tadi ya, sehingga harapannya bisa menyelesaikan permasalahan Ibu di kelas yang dengan sebaik-baiknya. Dan itu perlu dicoba kayaknya, Bu Atiah ya. Siap. Oke. Kira-kira nih dengan rencana Bu Atiah tadi yang saya rasa luar biasa, apresiasi dan keren luar biasa. Kira-kira kapan nih Bu Atiah akan melakukan komitmen tersebut? Mungkin besok ya Pak, insya Allah. Besok secepatnya. Luar Besok. biasa, bagus ya. Saya yakin Bu Atiah bisa melaksanakan tahapan-tahapan tadi dengan baik gitu Bu Atiah ya. Selamatlah Bu Atiah ya. Terima kasih Pak, saya akan mencobanya. Oke. Nah terakhir nih Bu Atiah nih dari percakapan kita hari ini, kira-kira gimana perasaan Bu Atiah hari ini setelah ngobrol-ngobrol kita hari ini? Bu Atiah? Kalau perasaannya ya sudah nggak bingung lagi Pak, karena permasalahan saya sudah ada solusinya untuk kedepannya gitu. Alhamdulillah, saya ikut senang akhirnya Bu Atiah bisa menemukan kembali apa namanya solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu ya? Ya, Oke. sama-sama Pak, Bapak juga sudah membantu untuk permasalahan ini. Nah, Terima kasih Pak, saya pamit. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Pak Up hasil coaching bersama dengan Ibu Siti Atiah? Alhamdulillah Bu Bel berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti yang begitu Bu Bel. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Nah setelah tadi Pak Up melakukan coaching ya bersama dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak Up yang ingin saya sampaikan kepada Pak Up. Boleh silakan Bu. Oke baik Pak Up, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Pak Up pada saat tadi coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Yang pertama Bu Bel ya, indikator ketercapaiannya itu yang saya lihat tadi bahwasanya Koci sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Koci juga memiliki rencana yang bagus, rencana aksi apa yang akan dia lakukan ke depannya. Itu Bu Bel yang saya jadi catatan tadi. Oke baik Pak Up. Jadi sudah berhasil ya Pak Up ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita tentunya Alhamdulillah. ya. Dan dari yang tadi saya amati juga pada saat Pak Up melakukan coaching, ada beberapa catatan nih Pak Up yang sudah saya catat ya berdasarkan hasil pengamatan saya. Silakan Bu. Boleh saya sampaikan Pak Up ya? Boleh Bu, dengan senang hati Bu Bel. Jadi tadi Pak Up saya perhatikan sudah melakukan proses coaching dengan baik, tentunya ya berdasarkan alur cerita. Yang pertama sudah menanyakan tujuan ya, tujuan coaching terlebih dahulu kepada coaching. Selanjutnya Pak Up juga menyampaikan mengidentifikasi permasalahan ya yang ada pada coaching, kemudian mengarahkan coaching juga tentunya untuk mencari rencana atau tindakan apa saja yang perlu dilakukan. Jadi Pak Up sudah berusaha untuk menahan diri, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching, melainkan Pak Up hanya mengarahkan saja ya, akan tapi solusi dan apa namanya cara mengatasi itu
rencana aksi itu berasal dari coach itu sendiri. Kemudian tadi yang saya amati juga Pak Uut sudah sudah berhasil ya menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri coach, sehingga rencana aksi yang dilakukannya dapat terlaksana dengan baik seperti itu ya, sudah memastikan komitmen apa yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Selanjutnya Pak Uut ada juga yang ingin saya sampaikan terkait pengamatan yang tadi sudah saya lakukan ya. Yang pertama tadi Pak Uut sudah membuat coach merasa terbuka, merasa nyaman untuk bisa menceritakan permasalahannya ya, menunjukkan sikap mendengar aktif kepada coach, berusaha melakukan prinsip-prinsip coaching ya, sesuai dengan prinsip coaching mendengarkan secara aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, mengajukan pertanyaan yang tajam ya, dan juga sudah menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut. Kemudian Bapak Uut juga saya rasa sudah cukup tinggi dari standar yang kita rujuk ya Pak Uut ya, jadi sudah sangat bagus sekali menurut saya. Selanjutnya Pak Uut juga sudah berusaha tidak melabel atau memberikan judge ya, menjudge coach ya, sehingga membuat coach itu merasa nyaman dengan Pak Uut ya. Lalu ada juga kata-kata dari Pak Uut itu selalu memberikan semangat kepada coach tersebut ya, sehingga coach itu semakin bersemangat untuk memperbaiki dirinya tentunya ya, dan berusaha mengembangkan potensi. Itu yang paling penting sih Pak Uut ya. Kalau menurut saya tujuan dari coach sendiri adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach sendiri gitu ya. Nah, menurut Pak Uut bagaimana nih Pak Uut mendengar pengamatan dari saya seperti ini ya? Bagaimana menurut pendapat Pak Uut? Jujur Bu Belinda ya, apa yang tadi Bu Belinda sampaikan mengenai percakapan coaching saya dengan coach tadi ya, saya sangat senang sekali Bu Belinda ya, sangat senang sekali dengan apa yang Bu Belinda tadi sampaikan, pernyataan-pernyataannya luar biasa, dan saya menghargai perhatian dari tadi. Baik, terima kasih Pak Uut ya. Namun demikian nih Pak Uut, mohon maaf sebelumnya ya, saya juga melihat ada beberapa yang masih harus perlu dikembangkan. Apa tuh ya. Bu Belinda, apa? Misalnya tadi pada saat coach berbicara ya, Pak Uut tadi sesekali mungkin melakukan pergerakan-pergerakan yang semestinya tidak dilakukan, misalnya seperti memainkan pulpen seperti ya Pak Uut ya. Betul tidak seperti itu Pak Uut? Iya, betul ya Pak ya. Kenapa itu Pak bisa terjadi Kak? Iya, mungkin saya sedikit agak tertekan Bu ya, agak grogi sih, lebih ke grogi Bu ya, karena Bu Atiyah itu minta saya sebagai coach, jadi minta diskusi, artinya ada sedikit grogi gitu aja, mungkin refleks gitu aja, grogi begitu ya, gitu Belinda gitu. Oke, baik. Jadi sebetulnya ya, yang kalau kita merujuk kepada standar seharusnya Pak Uut ya, jadi Bapak itu harusnya lebih fokus Pak ya, harus lebih fokus kepada coach. Jadi kalau bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu dilakukan itu sampai dihilangkan. Jadi terkesan bisa jauh lebih fokus kepada coach atau orang yang sedang berbicara dengan kita seperti ya. Jadi artinya Bapak belum sepenuhnya menunjukkan kehadiran penuh nantinya Pak, belum bisa present gitu ya terhadap pada proses kegiatan coaching pada kali ini. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Baik Bu, saya terima kasih sekali ini tadi dengan pernyataan yang disampaikan saran tadi ya. Insya Allah saya ke depan akan lebih fokus lagi, tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak semestinya begitu Bu ya, dan bisa mempelajari kembali bagaimana kompetensi coaching diskusi yang baik begitu. Oke, baik. Bapak tadi sudah luar biasa sih, tapi selebihnya ya menurut saya Bapak sudah sangat luar biasa sekali ya. Tapi mungkin masih perlu banyak belajar kita pendalaman kembali, mempelajari kembali bagaimana praktek coaching untuk supervisi akademik ini akan jauh lebih baik seperti itu ya. Dan yang terakhir Pak Uut ya, sebelum kita ke penutup, kira-kira apa pernyataan yang ingin Pak Uut sampaikan pada proses kegiatan hari ini? Oke. Tentunya Bu Belinda, dari diskusi kita hari ini, saya ingin meningkatkan performa saya ke depan ya. Bagaimana saya bisa melakukan coaching dengan baik. Yang pertama tentu saya akan banyak berlatih, banyak berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah, sehingga ke depan saya bisa melakukan praktik coaching dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, baik, bagus sekali Pak Uut, keren.
Terima kasih banyak Pak Uut sudah melakukan observasi dengan alur Tirta dan sudah melakukan sisanya jawab ini ya. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses ke depannya, saya doakan ya, dan diberikan kesehatan tentunya dan kemudahan dalam proses coaching selanjutnya gitu ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.